Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, akhir dari pandemi ini belum bisa diprediksi. Setelah varian pertama, kemudian datang varian Delta. 3 hari yang lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian baru lagi, dan ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya kita butuh ketahanan nafas yang panjang. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota yang didukung oleh seluruh jajaran Forkominda agar semuanya fokus kepada masalah ini, baik sisi COVID-nya maupun sisi ekonomi, dan manajemen serta pengorganisasian adalah kunci. Dan saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini. Kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif. Dan kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa. Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini. Dan yang paling penting, jika disiplin protokol kesehatan itu bisa dijamin, terutama jaga jarak dan memakai masker. Kuncinya sebetulnya hanya ada 2 sekarang ini. Hanya ada 2. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya masker, pakai masker. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung oleh jajaran Forkominda, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan. Dan kembali lagi, kuncinya adalah kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah. Termasuk di dalamnya ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial, dan organisasi sosial, dan keagamaan di tingkat lokal bawah. Beberapa tindakan di lapangan, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat paham. Pertama adalah tindakan lapangan untuk pencegahan. Disiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan untuk memakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Ini kunci. Dan masyarakat juga
harus tahu cara mendeteksi dini tertular COVID, kemudian kemana memperoleh obat dan kemana berkonsultasi, apakah ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian yang penting yang juga ingin saya sampaikan, penyiapan rumah isolasi, terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan, terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota. Ini harus ada, karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, 3x3 dihuni oleh 4 orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan. Yang kedua, tindakan protokol pendisiplinan terhadap masyarakat, terutama untuk pasar, pabrik, untuk mal, untuk rumah ibadah, dan lain-lain, benar-benar agar didetailkan aturannya. Kemudian yang ketiga, rencanakan dan siapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Ini harus ada antisipasi terlebih dahulu, paling tidak kita memiliki di dalam perencanaan itu bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit agar kita semuanya betul-betul cek betul, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, untuk berapa minggu, atau untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap enggak untuk berapa hari atau berapa bulan. Cek juga kapasitas bornya, karena masih banyak sebetulnya kapasitas rumah sakit yang bisa dinaikkan untuk COVID. Saya lihat beberapa daerah rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30% dari kemampuan bed yang ada. Nah, ini bisa dinaikkan, bisa 40 atau seperti di DKI sampai ke 50 yang didedikasikan kepada COVID. Ini kepala daerah harus tahu dari kapasitas berapa dan harus diberikan pada COVID berapa. Kalau enggak nanti kelihatan rumah sakitnya sudah bornya sudah tinggi banget, padahal baru yang dipakai baru 20%. Banyak yang seperti itu. Yang keempat, tindakan lapangan berikutnya adalah percepatan bantuan sosial dan percepatan belanja daerah. Saya melihat angka-angka ini yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bantuan sosial, dana desa. Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada 13,3 triliun. Ini kita lihat untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten kota dan provinsi. 13,3 triliun. Yang dipakai baru 2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial, Perlinsos,
Ada anggaran 12, di catatan saya 12,1 triliun. Realisasi juga baru 2,3 triliun. Belum ada 20% semuanya. Pada rakyat menunggu ini. Kemudian juga dana desa. Ini 72 triliun total. Yang dipakai untuk BLT desa itu 28 triliun. BLT desa totalnya 28 triliun. Tetapi yang realisasi, yang dipakai baru 5,6 triliun. Juga kurang dari 25%. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita semuanya, tetapi sekali lagi saya minta kepemimpinan di lapangan yang kuat itu betul-betul kita munculkan agar rakyat tahu bahwa kita berada di kanan kiri mereka. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.